Sebuah bencana alam dahsyat terjadi di mana kutub utara bertukar posisi dengan kutub selatan. Daratan tersaput tsunami, namun dasar laut malah menjadi seperti gurun tandus. Survive, film yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Manusia yang selamat saling menyerang dan berebut karena tak ada lagi hukum yang mengatur mereka. Yang penting bisa hidup udah bagus. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk menyelam ke ceritanya. Di dalam sebuah lautan, terlihat kehidupan di sana sungguh indah dan tampak baik-baik saja. Namun tiba-tiba arus laut di seluruh bumi mulai bergerak tak beraturan membuat kehidupan biota laut dan yang lain terganggu. Sebuah keluarga sedang merayakan ulang tahun sang putra di sebuah perahu di Laut Karibia. Keluarga itu terdiri dari Tom si ayah, Julia si ibu, Cassie kakak perempuan, dan Ben si adik pria. Mereka melakukan kesibukan masing-masing seperti Tom dan Ben yang memancing ikan, Cassie yang sedang nyantai mendengar musik, dan Julia yang lebih memilih berenang. Saat sedang asyik-asyiknya berenang, tiba-tiba Julia merasakan sesuatu di dalam air. Akan tetapi saat ia melihat di sekelilingnya, tidak ada sosok apapun. Dan bahkan air lautnya sangat tenang. Setelah beberapa detik, Julia lagi-lagi merasakan sesuatu. Dan saat dirasakan, ternyata itu adalah arus laut yang mulai menyeret Julia menjauh dari kapal. Gak cuma itu, kompas di dalam kapal juga mulai berperilaku aneh dan terus-terusan berputar-putar tanpa henti. Julia kemudian berteriak meminta tolong sekencang mungkin, namun Cassie yang sedang mendengarkan lagu tidak mendengarnya. Begitu pula dengan Tom dan Ben yang sedang mendapat ikan besar. Tapi untungnya Tom yang merasa janggal mendengar teriakan Julia dan segera meminta Cassie untuk melajukan kapalnya ke arah Julia. Wait. Setelah jarak kapal mulai dekat, Tom lalu jebur ke laut untuk menyelamatkan sang istri. Selesai mengangkat Julia kembali ke kapal, Julia memberitahu keluarganya kalau dirinya tiba-tiba terseret menjauh, seolah-olah air laut ini berjalan ke arah selatan. Di malam harinya, mereka kemudian merayakan pesta ulang tahun Ben yang ke-13. Meskipun perayaan itu tidak dihadiri oleh teman-temannya, namun Ben terlihat sangat senang. Ben kemudian mendapat hadiah dari Tom dan Julia, sebuah laptop yang memang sudah diidam-idamkan Ben sejak masih kecil. Tom lalu memperingati Ben agar tidak mendownload hal yang aneh-aneh. Jika suatu saat nanti Tom menemukan hantai atau semacamnya di laptop Ben, maka Tom akan menyita laptop tersebut. Setelah pesta perayaan selesai, Cassie kemudian mendapat video call dari pacarnya bernama Andy. Saat keduanya sedang asyik menanyakan kabar masing-masing, tiba-tiba Cassie melihat badai petir mengerikan yang muncul di belakang Andy. Andy pun meyakinkan Cassie bahwa badai itu tidak berbahaya. Namun ketika badai mulai mendekat, sinyal mereka tiba-tiba terputus. Hal ini pun membuat Cassie panik. Ia pun memberitahu Tom kalau kota telah dilanda badai besar. Tetapi belum sempat mencari tahu, tiba-tiba mereka mendengar suara cipratan air dari luar yang ternyata berasal dari kawanan paus yang berlaku aneh, di mana salah satunya tidak sengaja menabrak bagian bawah kapal. Karena takut ada kebocoran, Tom pun memutuskan menyelam untuk mengeceknya. Namun setelah Tom muncul kembali, Tom entah kenapa mengalami luka sobekan di bagian bahunya. Julia yang merupakan seorang dokter kemudian menjahit luka Tom. Sembari dijahit, Tom menjelaskan bahwa plat bagian bawah kapal mengalami kebengkokan, begitu pula dengan baling-balingnya. Sementara itu, Cassie mencoba mencari sinyal untuk menghubungi pacarnya. Namun sudah beberapa jam sinyal juga belum muncul. Begitu pula dengan Tom dan Julia yang nampak mulai panik karena radio komunikasi mereka sama sekali tidak ada yang menjawabnya. Seolah-olah tidak ada manusia lain selain diri mereka. Dikarenakan baling-baling kapal mengalami kerusakan, Tom pun mulai menyimpulkan kalau mereka sekarang sedang terdampar, tapi Tom meyakinkan Julia kalau mereka akan selamat karena lokasi mereka berada di jalur perairan. Meskipun begitu, Tom juga mulai khawatir karena makanan yang mereka bawa hanya bisa cukup untuk 4 hari saja. Di saat itu juga tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari atas dan saat dilihat,
Ternyata suara itu berasal dari benda-benda bercahaya yang jatuh dari langit. Melihat benda-benda itu mulai jatuh semakin dekat, Tom pun nekat menyalakan mesinnya dan berpindah tempat untuk menghindari kejatuhan benda yang diduga sebagai meteor. Namun begitu Tom melihat dari jarak yang dekat, ternyata benda itu bukan meteor melainkan puing-puing dari satelit yang jatuh ke bumi. Enggak lama kemudian tiba-tiba angin kencang mulai menerpa mereka. Tom pun segera menyuruh keluarganya untuk masuk dan menutup semua pintu serta jendela. Tetapi seiring berjalannya waktu, angin malah semakin kencang sehingga membuat kapal mereka berguncang. Akibat dari guncangan tersebut Tom dan Julia terluka, sedang Casey muntah-muntah. Tom kemudian mencoba menyalakan sinyal bantuan namun ombak semakin kencang dan layar pun menjadi gelap. Di pagi harinya, kapal terlihat sudah tenang. Tom beserta keluarganya pun segera bangun untuk mengecek keadaan kapalnya. Namun begitu mereka keluar dari kapal mereka terkejut tercengang melihat semua air laut yang telah menghilang. Dan posisi kapal berada di atas tebing bebatuan yang dulunya adalah dasar lautan. Dengan berbekal peta dan kompas Tom kemudian mulai menyadari kalau lautan telah berpindah ke utara di mana kutub bumi telah bergeser. Jeti kutub utara yang seharusnya berada di utara kini berpindah ke kutub selatan. Namun hal ini bukan fenomena yang mustahil karena menurut ahlinya fenomena ini pernah terjadi ratusan tahun yang lalu. Meski begitu Tom dan keluarganya merasa ngeri karena artinya air laut telah meratakan daratan di seluruh bumi. Dan kemungkinan besar 99% manusia tidak ada yang selamat. Mendengar hal ini Casey pun sangat syok karena artinya pacarnya sudah mati. Julia kemudian mulai mengumpulkan perbekalan sedangkan Ben menerbangkan balon sisa pesta semalam agar para penyintas yang selamat bisa melihat keberadaan mereka. Tom kemudian mencoba mengirim sinyal radio, siapa tahu ada yang menjawabnya. Dan saat ditunggu beberapa menit, ternyata ada seorang pria yang menjawab komunikasi radio dari Tom. Pria itu bernama Nuto yang merupakan kapten kapal selam kecil sebelum terjadinya bencana. Nuto dan satu rekannya sedang menjalankan misi di dasar laut dan itulah mengapa Nuto masih selamat. Nuto kemudian memberitahu Tom bahwa dirinya melihat tanda-tanda gerakan sistematik yang menandakan kalau kutub akan berbalik ke semula, sehingga lautan akan kembali dalam waktu sekitar seminggu. Maka dari itu Nuto menyarankan Tom beserta keluarganya untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Karena perpindahan laut akan menciptakan mega tsunami yang sangat tinggi. Lebih memilih menyelamatkan anaknya Tom pun menanyakan kepada Nuto, apakah ia bisa menyelamatkan kedua anaknya. Nuto pun menjelaskan bahwa kapal selam miliknya sangatlah kecil dan hanya bisa diisi oleh 3 orang saja. Tapi untungnya rekan Nuto baru saja meninggal diserang oleh kepiting sehingga kini masih ada tempat untuk kedua anak Tom. Nuto lalu memberikan titik koordinatnya kepada Tom yang jika ditempuh dengan berjalan kaki bisa memakan waktu 3 hari. Mengingat lautan akan kembali dalam seminggu, Tom pun minta Julia dan anak-anaknya untuk segera bersiap. Saat mereka sedang berkemas-kemas, tiba-tiba Tom melihat seorang pria dengan seekor anjing yang sedang berjalan ke arahnya. Tanpa pikir panjang Tom pun segera pergi ke pria tersebut untuk menawarkan sedikit air. Tom lalu mendapati kalau pria itu terluka di bagian kakinya. Ketika Tom hendak mengajak si pria ke kapal untuk mengobati lukanya, si pria tiba-tiba malah membunuh Tom dengan cara menusuknya menggunakan tombak. Pria tak tahu balas budi itu pun kemudian lanjut menyerang Julia dengan melemparkan tombak ke arahnya. Tapi untungnya meleset dan hanya mengenai bahunya. Julia lalu memberikan pistol suar kepada Casey dan menyembunyikan Casey serta Ben ke dalam bangku. Sedangkan dirinya bersembunyi di balik toilet sambil memegang pisau untuk berjaga-jaga. Si pria tombak kemudian berhasil mendobrak pintu kapal. Ia lalu memakan makanan milik Julia. Setelah itu, pergi mencari Julia ke dalam toilet tapi untungnya Julia sudah pergi lebih dulu melalui lubang dan bersembunyi di bawah kapal. Namun sayangnya, anjing milik si pria tombak muncul dan mencoba menyerang Julia sehingga membuat Julia terpaksa membunuh anjing itu. Melihat anjingnya kalah, pria itu semakin marah lalu mengejar Julia sampai Julia berhasil tertangkap di dekat persembunyian Casey dan Ben. Melihat ibunya hendak disikat, Casey pun memberanikan diri menembak si pria menggunakan pistol suar. Tembakan itu berhasil menjatuhkannya, namun percikan yang dihasilkan mulai membakar seisi kapal. Julia segera mengambil semua peralatan medis dan perbekalan.
Setelah itu, Julia segera membawa kedua anaknya pergi dari kapal yang mulai terbakar hebat. Saat ketiganya sedang meratapi kematian Tom, tiba-tiba si pria tadi keluar dari dalam kapal. Tak berpikir panjang, Julia, Ben, dan Cassie pun berlari sekencang mungkin tepat saat kapal itu meledak. Ketiganya lalu berlari melintasi bukit karang dan beristirahat di ngarai berbatuan, di mana air yang mengalir di sana tidak bisa diminum karena asin. Di sini, Ben mulai menyalahkan dirinya sendiri karena dialah yang menyebabkan pria tombak datang setelah menerbangkan balonnya. Namun Julia menyatakan kalau itu bukan salah Ben. Di saat itu juga mereka melihat si pria dari kejauhan. Ketiganya pun kembali berlari sekencang mungkin. Selama perjalanan, Ben menemukan bangkai hiu martil dan mencoba untuk mengambil dagingnya. Tetapi karena si pria tombak masih mengikuti mereka, Julia pun memaksa Ben untuk melanjutkan pelariannya. Di tengah pelarian itu, mereka melewati ratusan tong berisi limbah beracun. Mereka juga melewati tumpukan sampah laut yang berkumpul di atas bukit bebatuan. Setelah dirasa cukup jauh dari si pria tombak, mereka kemudian tak sengaja menemukan bangkai pesawat pribadi yang dulunya tenggelam di dasar laut. Mereka pun menggunakan bangkai pesawat ini sebagai tempat untuk beristirahat. Selagi beristirahat, Julia mulai menceritakan kepada kedua anaknya bagaimana dirinya bertemu dengan Tom untuk pertama kalinya. Jadi waktu itu Julia diminta untuk menangani pasien yang terkena penyakit dekompresi setelah gagal menyelam. Pasien itu adalah Tom, dan setelah dirawat beberapa hari oleh Julia, Tom mulai jatuh cinta dengan Julia sehingga jadilah Cassie dan Ben. Lalu malam harinya, saat semuanya sudah tidur, Cassie tiba-tiba terbangun karena ingin pipis. Cassie lalu keluar dari pesawat untuk kencing, tapi tanpa Cassie sadari, ternyata pria tombak baru saja tiba dan bersiap untuk membunuh Cassie. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Julia muncul dan langsung menikam pria tombak beberapa kali sampai pria tombak benar-benar modar. Kini Julia pun lega karena sudah tidak ada lagi ancaman yang bisa membahayakan anak dan dirinya. Di keesokan harinya, saat ketiganya hendak melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan mayat pria tombak yang hancur berantakan. Dari situlah Julia sadar kalau masih ada ancaman yang jauh lebih menyeramkan daripada pria tombak, yaitu binatang buas. Ketiganya lalu melanjutkan perjalanan menuju titik koordinator Nuto. Di tengah perjalanan, Ben merasa sangat haus dan karena mereka sudah tidak memiliki air minum, Ben pun berlari ke arah genangan air asin yang penuh dengan bangkai ikan. Untungnya, sebelum Ben meminum banyak air asin, Julia langsung menghentikan Ben. Julia dan Cassie lalu menuntun Ben yang mulai melemah. Di tengah jalan, mereka menemukan beberapa kursi plastik dan mulai membangun shelter sementara untuk dijadikan tempat beristirahat. Setelah shelter jadi, Julia kemudian menyuntik Ben dengan vaksin sehingga bakteri yang ada di dalam tubuh Ben mati. Lanjut cerita, ketika hari mulai gelap, Julia tiba-tiba mendengar suara-suara aneh dari luar. Ia pun keluar dari shelter dan betapa terkejutnya Julia saat melihat ribuan kepiting leske muncul dari balik bukit. Julia pun langsung menggugah anak-anaknya dan lari sekencang mungkin dari kejaran kepiting tersebut. Selama pelariannya, mereka melihat sebuah kapal barang besar di mana ternyata ada beberapa orang yang masih selamat, sedang memungut botol-botol air mineral. Julia lalu meminta pertolongan kepada mereka, namun mereka menolak dan malah mengunci diri di dalam kontainer. Alhasil Julia, Cassie, dan Ben pun memilih menaiki kontainer di mana dalam prosesnya kaki Julia tercabik-cabik oleh kepiting. Di saat itu juga para kepiting menemukan lubang masuk ke dalam kontainer. Mereka pun mulai masuk dan memakan semua orang yang ada di dalamnya. Sementara itu, Julia tiba-tiba pingsan akibat gigitan kepiting. Di keesokan harinya, Julia terbangun dan mendapati Ben serta Cassie sudah tak ada. Tak hanya itu, angin kencang juga mulai melanda wilayah tersebut yang menandakan kalau kutub akan kembali ke semula. Julia akhirnya bertemu lagi dengan Cassie dan Ben. Ketiganya lalu masuk ke dalam kontainer untuk mengambil senapan dan beberapa perlengkapan. Selagi menunggu angin kencang meredah, Julia membakar luka di kakinya dengan bubuk mesiu. Setelah angin menghilang, ketiganya lalu menghubungi Nuto melalui telepon satelit milik salah satu mayat. Nuto memberitahu Julia kalau perkiraannya tentang kembalinya lautan salah, di mana lautan bakal kembali ke semula pada hari ini, tepatnya 3 jam lagi.
Untuk mengetahui lokasinya, Nuto pun menembakkan pistol suar yang kemudian dilihat oleh Ben serta Julia. Tanpa pikir panjang, ketiganya pun segera pergi ke Nuto yang jaraknya lumayan jauh. Meskipun begitu, ketiganya terus berjalan sampai tibalah mereka di ngarai yang penuh dengan batu karang. Ketika mereka hampir keluar dari ngarai tersebut, tiba-tiba terjadi longsoran batu yang membuat Casey serta Ben terpisah dengan Julia. Mengingat waktu tinggal 1 jam lagi sebelum lautan datang, Julia pun meminta Casey untuk membawa Ben ke Nuto secepat mungkin. Namun sebelum pergi, Casey dan Ben memberitahu Julia bahwa mereka sangat menyayanginya. Keduanya lalu berlari ke kapal selam kecil. Sesampai di sana, Casey mendapati kalau Nuto sedang sekarat akibat serangan kepiting. Sadar kalau dirinya akan mati, Nuto pun menyarankan Casey untuk menjemput Julia sehingga mereka bisa masuk ke dalam kapal bersama sang ibu. Tanpa pikir panjang, Casey pun berlari kembali ke ngarai untuk menolong Julia, sementara Julia yang sudah putus asa dikejutkan dengan munculnya puluhan kepiting. Sebagai wujud perlawanan terakhirnya, Julia pun menembaki kepiting-kepiting itu dengan senapannya. Namun karena terlalu banyak, Julia pun kehabisan peluru. Ketika Julia sudah pasrah akan kematiannya, tiba-tiba Casey muncul dari balik longsoran. Casey lalu mengeluarkan semua tenaganya untuk menarik ibunya keluar. Setelah berhasil, keduanya segera berlari ke kapal selam sambil dikejar oleh ribuan kepiting Alaska. Julia, Casey, dan Ben kemudian naik ke atas kapal sehingga para kepiting tersebut tidak bisa menggapai mereka. Setelah ketiganya memasuki kapal, mereka dikejutkan dengan datangnya mega tsunami yang baru balik dari kutub utara. Tsunami itu lalu menghantam kapal selam yang membuat Julia, Casey, dan Ben terguncang cukup hebat. Dalam keadaan ini, Julia mulai teringat kenangan bersama Tom sebelum akhirnya ia pingsan. Beberapa saat kemudian ketiganya tersadar dari pingsannya dan mendapati kalau kapal selam telah berhenti berguncang. Mereka kemudian keluar dari kapal selam tersebut dan menemukan diri mereka berada di pantai dekat kota besar. Mereka bertiga saling berpelukan dan bersiap menghadapi kehidupan selanjutnya. Film ini menyoroti kemampuan manusia untuk bertahan dalam situasi sulit, menunjukkan bahwa harapan dan keberanian bisa muncul dalam kondisi terdesak. Film ini juga mengajarkan pentingnya kerjasama dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Ceritanya juga tentang etika dan moralitas untuk mempertimbangkan pilihan yang harus dibuat dalam situasi kritis. Dalam situasi tertekan, empati dan saling membantu bisa menjadi kunci untuk bertahan hidup. Terima kasih sudah menonton.